dunia Korea, demam Korea udah sangat mendunia. Sebagai generasi muda Indonesia, tentunya kita tidak boleh melupakan budaya lokal Indonesia. Nah, bener banget. Salah satunya yaitu yang kita kunjungi hari ini adalah Gubuk Wayang Mojokerto. Ikutin kita terus ya. Nah, teman-teman, kali ini kita ditemani oleh Bapak Sadan sebagai narasumber kita kali ini. Nah, Bapak, saya mau tanya tentang sejarah dari Sanggar Gubuk Wayang ini gimana? Baik, namanya saya revisi sedikit ya, namanya Museum Gubuk Wayang. Kenapa kok namanya Museum Gubuk Wayang? Memang awalnya dulu ini merupakan sanggar yang didirikan pertama kali, namanya sanggar. Tapi ketika diresmikan pada tahun 2015, tepatnya 15 Agustus dulu, dirubah namanya menjadi museum. Nah, jadi namanya sekarang sudah Museum Gubuk Wayang, terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Subdit Permusiuman, ini sebagai nama museum ya sejak 2017 gitu. Museum Gubuk Wayang ini dengan cara melakukan kegiatan sosial, yaitu dengan memberikan pengobatan gratis untuk warga dengan sesungguhnya menunjukkan wajah wayang. Itu benar apa tidak ya Pak? Kalau yang namanya pengobatan gratis, dulu sebelum ada yang museum ini, memang kami berjalan di sosial kemasyarakatan. Jadi sosial kemasyarakatan ini untuk menunjukkan bahwasanya Indonesia itu tidak membeda-bedakan suku, agama, ras maupun strata sosial. Nah, jadi kami selain membawa istilahnya ada medis ke masyarakat, kami juga memperkenalkan kembali budaya-budaya yang ada di Indonesia, terutama ada wayang potehi, ada juga wayang Cina Jawa, ada juga pagelaran wayang kulit, yang mana pagelaran wayang kulit secara singkat itu kita pergelarkan juga selain di masyarakat juga di sekolah-sekolah. Nah, jadi selama kurang lebih 2 tahun kami berkecimpung di kemasyarakatan seperti itu. Nah, kenapa kok yang pengobatan gratisnya sudah kita hentikan? Sebenarnya bukan kita mau menghentikan, enggak, tapi karena program pengobatan secara tersubsidi sudah dimunculkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 dengan nama BPJS. Kami nggak mau kebentur dengan program yang sudah dilaksanakan pemerintah. Akhirnya kami fokus untuk pembangunan museum dan juga pembangunan karakter budaya bangsa melalui sekolah, yang mana tetap kita jalankan, namanya ada Wayang Goes to School. Jadi kami secara simultan memberikan edukasi, memberikan bagaimana sih pagelaran wayang, baik itu dari wayang kulit, wayang golek maupun boneka-boneka wayang seperti ini, disambung juga dengan yang namanya program temporary museum atau museum temporer, di mana sekolah nanti bisa melihat, sivitas sekolah bisa melihat berbagai bentuk koleksi museum lebih dekat, yaitu dengan di tempat mereka belajar, yaitu sekolah begitu. Lalu siapa Pak pemilik dari Museum Gubuk Wayang ini? Baik, untuk pemilik utama dari Museum Gubuk Wayang ini, beliau adalah Bapak Senjoyo Nyoto. Nah, maka kalau kita lihat yang namanya yayasan yang ada di Museum Gubuk Wayang, karena kan itu sudah dinaungi oleh yayasan nih, yayasan resmi, untuk nanti kita juga bisa, kalau orang tanya sudah legal belum nih Museum Gubuk Wayang, sudah. Nah, ini atas nama Bapak Senjoyo Nyoto, maka nama yayasannya Senjoyo Nyoto Seni Budaya gitu. Jadi kalau tujuan dari mendirikan Sanggar Gubuk Wayang ini apa sih? Yang namanya Sanggar Gubuk Wayang atau Museum Gubuk Wayang ini pastinya kami pengen benar-benar mengedukasi masyarakat, mengedukasi kembali tentang keragaman di Indonesia. Indonesia yang memiliki budaya yang sangat luhur dan sudah banyak dipelajari oleh orang luar negeri, kita masih ketinggalan dalam mempelajari itu tadi. Nah, malah kita ini sebagai pewaris budaya yang ada, pewaris sesungguhnya ini banyak meninggalkan budaya yang ada di sekitar kita, unggah-ungguh. Terus bagaimana kita belajar bertata krama, bagaimana kita belajar bagaimana sopan santun, itu sudah banyak ditinggalkan. Padahal itu semuanya ada dalam pagelaran-pagelaran budaya Indonesia, terutama pagelaran budaya wayang, gitu kan ya. Nah, jadi
Tujuannya sekali lagi kita pengen mengedukasikan kembali kepada masyarakat bahwasanya budaya kita itu budaya yang luar biasa luhurnya, dan budaya luhur di dunia pun dimulai dari Nusantara. Ayo berjalan. Kalau di Mojokerto paling sering yang ditunjukkan itu wayang apa, Pak? Mojokerto, kalau ngomong tentang Mojokerto kita banyak hubungannya dengan Mojopahit ya. Iya. Nah, kalau di Mojopahit sendiri untuk wayang itu terbagi dari bentuk strata atas atau strata bawah. Dulunya masih seperti itu karena yang namanya Majapahit itu juga masih menganut yang namanya kalau orang Hindu itu apa namanya orang Hindu? Candi. Bukan, orang Hindu ada yang Brahmana, Oh, ada yang iya. namanya Sudra, Iya. apa itu namanya? Kasta, betul sekali. Nah, jadi kasta-kasta seperti itu tadi masih sangat lekat di Hindu Buddha kuno. Nah, otomatis mereka yang kalangan atas, menengah, mereka itu sering bisa mempagelarkan cukup finansialnya untuk mempagelarkan cerita-cerita Mahabharata maupun Ramayana. Nah, kalau kalangan menengah ke bawah, kalau mereka mempagelarkan seperti itu, strata saya nggak Brahmana, strata saya bukan ksatria. Jadi rasa untuk mempagelarkannya pun juga berbeda. Otomatis mereka harus ya tahu unggah-ungguh lah seperti itu. Akhirnya membuat cerita-cerita anak cerita dari cerita-cerita itu tadi, yang mana ceritanya tetap diambil disadur dari cerita Ramayana atau Mahabharata, tapi anak ceritanya yang mana nanti muncul cerita rakyat. Nah, contoh ada yang namanya Joko Tarub dan apa ayo? Tujuh Bidadari. Oh iya, yang Tujuh mana di Bidadari. situ tadi turunan cerita atau anak cerita dari relief Arjuna Wiwaha yang terdapat di Candi Surawono Kediri babak ketiga ya. Nah, mau lihat nanti seperti apa sih ceritanya, ada di pojok relief gitu. Nah, itu salah satunya seperti itu. Oke Mas ya. Oke, ada lagi? Mungkin sudah cukup, Pak, Baik. informasinya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, terima kasih. Iya. Sekian vlog dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Ditunggu kedatangannya di Gubuk Wayang Mojokerto.